Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan di mata kuliah kewirausahaan hari ini tentang laporan keuangan pada sebuah usaha. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan contoh-contoh perhitungan apa saja yang diperlukan di laporan keuangan pada proposal bisnis yang Ananda akan buat. Jadi di dalam laporan keuangan ini, jika perusahaan itu masih baru, gunanya sebenarnya untuk menyertakan rencana ya berisi rencana modal yang akan kita gunakan, kemudian estimasi atau perkiraan biaya serta pendapatan dari usaha kita. Kalau misalnya yang telah memiliki usaha, dia wajib menyertakan laporan keuangan yang dibuat di dalam rencana usahanya. Maka jika kita perhatikan sebuah proposal bisnis itu pasti ada laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini wajib hukumnya di dalam proposal bisnis. Kenapa gitu? Karena kan dengan adanya laporan keuangan ini kita tahu usaha itu seperti apa dari segi keuangan. Nah, laporan keuangan ini meliputi bisa dari neraca, kemudian laporan laba rugi, analisis titik impas atau BEP, serta sumber pemodalan. Jadi bisa dinilai kemampuan real maupun potensi dari perusahaan. Cuma di materi yang akan saya sampaikan, saya tidak akan membuat contoh dari neraca, laporan dari neraca dan analisis titik impas. Tetapi tentang biaya dan proyeksi pendapatan serta payback period. Nah, untuk apa sih gunanya ini? Nah, kalau misalnya payback period itu kita akan tahu berapa lama sebenarnya pengembalian dari modal kita. Nah, sementara kalau misalnya titik impas itu di mana ya perusahaan itu atau usaha kita yang jalankan itu ya nggak rugi, tapi nggak untung juga. Istilahnya sih balik modal aja gitu. Nah, dari titik impas ini biasanya kelihatan dalam sebuah grafik ya berdasarkan variable cost, kemudian total cost dan sebagainya. Sementara kalau misalnya laporan laba rugi itu ini sangat penting ya bagi perusahaan. Orang lihat nih, apakah memang perusahaan ini atau usaha yang akan kita jalankan ini benar-benar akan menguntungkan. Kalau misalnya nggak menguntungkan kan ya para investor juga akan malas, dia maunya ini profit nggak sih usahanya. Nah, sehingga Ananda sekalian perlu membuat laporan keuangan. Oke, jadi di laporan nanti buat tentang kebutuhan dana investasi. Itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada yang namanya biaya operasional, kemudian ada biaya aktiva tetap dan biaya operasional. Kalau operasional ini apa saja, Bu? Ada banyak ya. Jadi ini adalah biaya yang dijalankan sebelum usaha kita itu dijalankan. Biasanya sih berupa perizinan ya. Misalnya kalau kita mau urus usaha kita bentuk CV atau bentuk PT, ya kita harus daftarkan nama dan usaha kita. Nah, kalau di sini contohnya akta notaris yang didaftarkan senilai 3.500.000. Kemudian ada biaya TDP atau tanda daftar perusahaan. Ini kebetulan perusahaannya PT ya, dan itu 1.000.000. Kemudian pengurusan NPWP 16.000. Ingat, ini NPWP perusahaan. Kemudian ada biaya pengurusan SIUP 3 juta, surat izin domisili 1,5, kemudian BPJS ketenagakerjaan bagi karyawan 500.000. Jadi biaya operasional ini 10.100.000. Nah, ini biaya praoperasi ini tergantung usaha yang akan dijalankan. Kalau memang butuh perizinan ya dicantumkan satu-satu. Kalau enggak perlu. Nah, ini contoh dari biaya aktiva tetap. Kebetulan ini contohnya itu adalah usaha yang bergerak di aplikasi ya, pembuatan software. Jadi makanya contoh dari kebutuhan juga enggak jauh-jauh dari ini ya, dari PC, monitor, keyboard, mouse, flash disk. Jadi yang berhubungan dengan, karena dia kan buat aplikasi di contoh usahanya. Nah, ini adalah
biaya aktiva tetap yang dibutuhkan dari menjalankan usaha dalam pembuatan software. Yaitu kalau dia butuhnya itu peralatan PC, monitor, keyboard itu kuantitas ya. Jadi kita jelas nih kuantitas berapa, kemudian harga satuan berapa, dan total berapa. Ini sangat rinci. Mulai dari mouse, flash disk, beli domain, kemudian sewa hosting, router, card reader, hingga ke peralatan kantor nih, meja kantor, kursi kantor, kalau konsumen yang datang, meja meeting, lemari. Nah ini harus dirinci ya. Kebetulan ini hanya beberapa yang masih kurang di sini, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Sini kan belum masuk juga, misalnya kalau punya ruangan, apakah ruangannya punya AC atau enggak, terus dari segi kitchen set juga kan belum nih. Biasanya kan kita punya piring, minuman, itu juga diperlukan kalau misalnya kita punya kantor sendiri. Terus ini juga belum jelas bangunannya apakah ini beli atau sewa. Itu juga harus kita state bangunannya itu mau dibeli atau sewa. Walaupun misalnya usahakan itu masih kecil-kecilan, jadi kita harus rinci gitu. Apa saja yang dibutuhkan untuk biaya aktiva tetap kita. Nah, ini adalah contoh biaya operasional, tapi ini berhubungan dengan dua ya, yaitu dari gaji. Ini kebetulan biayanya itu biaya lain-lainnya dia sewa gedung nih. Ini dalam setahun ya. Jadi biaya di sini per tahun. Ini mulai dari biaya direktur utamanya, kemudian sekretaris, manajer, sampai ke biaya sewa gedung, biaya air, listrik, promosi, telepon, sewa internet. Cuma kalau kita buat seperti ini, biaya gaji atau upah karyawan kita, jadi ini sesuai dengan struktur organisasi yang harus matching. Kalau memang kita punya direktur umumnya satu orang, ya udah berarti artinya cuma satu. Kalau misalnya punya dua, ya tinggal dikalikan. Nah ini hanya contoh sederhana saja. Kalau mau lengkap lagi sebenarnya bisa mempelajari ledger ya. Jadi jelas harus kas kita itu dalam setahun, bulanan, bulan pertama, 2, 3, 4, 5, sampai setahun. Karena ini hanya contoh ringkas saja. Jadi rinci biaya apa yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha kita. Oke, kemudian dari biaya tersebut kita akan tahu berapa dana kebutuhan investasi kita. Nah, di sini tadi biaya operasional 10.100.000, total biaya aktiva tetap 111 juta sekian. Kemudian biaya operasional tadi 2.670.000, ini rinci ya, gaji karyawan. Kemudian sehingga gajinya satu ini nih, 1 miliar ya. Sehingga yang dana dibutuhkan untuk investasi itu 2.791.294.000 rupiah. Nah ini biaya per tahunnya dalam buka usaha pembuatan software tersebut. Nah untuk kuantitas produksi per bulan itu ini nih produk yang akan dijual, yaitu ada web profile perusahaan, dia jual 15 targetnya per bulan, kemudian web e-commerce 10, kemudian web e-government untuk pemerintahan 5, web sosial media 12, web blog 12, mobile application-nya 10, dan custom development 20. Nah, masing-masing ada harga paket. Nah, dia kebetulan perusahaan webnya dia jual 1,5. Nah, jadi ada harga paket satuannya dan totalnya. Jadi kuantitas yang dia perkirakan itu dapatnya itu 319.700.000. Ini lebih cocoknya bukan kuantitas produksi, tetapi lebih pendapatan ya, pendapatan dari usaha yang akan kita buat. Nah ini ada misalnya ada 1.000 paket, jadi kalau misalnya satu hari ya udah kita bagi aja. Kalau ada 1.000 paket misalnya yang dibutuhkan dalam setahun, per harinya dapat berapa tuh biayanya? Tinggal dibagi 350, di mana di sini estimasi 1 bulan 30 hari. Jadi paket yang kita dapat itu 3 paket per hari. Nah ini artinya laba yang kita dapatkan itu sebanyak 3.552.000 paket per hari. Jadi dijelasin nih proyeksi pendapatan dari usaha kita itu juga perlu dibuat di laporan keuangan. Jadi nanti jelas
berapa biaya kita, berapa pendapatan kita. Kemudian ini pendapatan per harinya, ini proyeksi ya selama 5 tahun. Ini juga perlu dibuatkan Anda bisa menggunakan forecasting ya atau peramalan, boleh manual, boleh pakai software. Nah ini kebetulan dia udah dijelasin nih target penjualan berapa per tahunnya, mulai dari 2020 1000, 2021 1100 sampai 2025 1549. Nah ini pendapatannya per paket dan per tahun. Jadi ini rinci ya, jadi sangat jelas berapa laporan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk usaha tersebut. Nah ini contoh dari arus kas masuknya. Mulai dari penjualan di 2020 belum ada, tapi dia punya pendapatan iklan. Dana dari investor, ini semuanya di dalam juta ya. Misalnya 560 juta. Jadi ini disingkat saja. Nah, kemudian pembiayaan yang lain-lainnya apa? Yang tadi ini ada di ATK, alat tulis kantor, kemudian sewa modem kalau memang disewa. Tapi kalau modem sebaiknya beli aja ya, soalnya ini murah juga kok modem. Kemudian ada pembiayaan, ada hosting, domain, GMS, dan ini pembiayaan untuk upah dari karyawan. Ini sesuai dengan struktur organisasi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini arus kas keluarnya, mulai dari biaya operasi, ketenagakerjaan, kemudian pajak perusahaan, ini kebetulan pajaknya 1,25% kali penghasilan. Nah, ini total arus kas keluar dari 2020 sampai 2025. Ini dalam satuan ribuan ya, misalnya 2.670.000 disingkat. Kemudian ini perkiraan analisis net present value, di mana tahun 2021 dia memiliki tingkat bunga tiap tahun sama ya, yaitu di sini estimasi tingkat bunganya itu 30% dengan umur ekonomis 3 tahun. Nah, dari data di sini dijelasin bahwa NPV atau net present value-nya yaitu total present value dikurang investasi. Karena total present value kas-nya 3.792.760.322 itu jadinya dikurang dengan investasi ya, investasinya itu 3 miliar. Jadi NPV yang didapatkan itu adalah 692.076.322. Oke, jadi ini usahanya kebetulan modalnya itu maksimum yang diberikan hanya 3 miliar saja. Sehingga NPV yang dihasilkan itu lebih besar dari 0, artinya bernilai positif. Kemudian payback period-nya gimana? Nah, ini payback period ini teknik penilaian terhadap pengembalian investasi usaha kita. Tadi investasi untuk usaha ini kebetulan 3 miliar. Kemudian kas bersih setahun itu kebetulan 1.698.500.000. Nah, ini dikurangkan jadi dapat 1.301.995.000. Nah, ini dibagi dengan kas bersih setahun dikali 12. Artinya payback period usaha ini adalah 9,2 bulan. Nah, artinya jika payback periodnya lebih kecil dari umur ekonomisnya, ya ini lumayan bagus ya, karena dia 1,9 tahun. Ini 3 tahun diharapkan, tapi dia dalam 9 bulan itu udah balik modalnya gitu. Nah, jadi kita buat laporan keuangan itu harus rinci biayanya apa saja, kalau memang pendapatan dibuat. Jadi dihitung, ada perhitungannya, harus jelas target dan biayanya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.